Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya takzimi Ibu Kaprodi PAI Al-Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI. Yang saya takzimi dosen pengampu mata kuliah administrasi dan manajemen pendidikan Al-Ustadzah Salamah Eka Susanti MSI. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya dan teman-teman PAI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi supervisi atau supervisi pendidikan. Jadi yang pertama kita perlu tahu pengertian dari supervisi itu sendiri bagaimana. Yaitu definisi dari supervisi pendidikan itu adalah upaya koordinasi dan bimbingan dari pimpinan sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pertumbuhan guru. Tujuan utamanya adanya supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar lebih efektif, bukan sekedar mencari kesalahan guru saja atau inspeksi. Fungsi utama dari supervisi pendidikan adalah yang pertama sebagai alat penelitian, yang dimana di sini berisi mencari data hambatan belajar, baik itu dari guru, murid maupun dari sarana prasarananya. Kemudian dilanjut adanya sebuah penilaian, yaitu dimana berisi evaluasi terhadap kemajuan sekolah secara objektif. Kemudian dilanjut adanya sebuah perbaikan, yaitu meningkatkan metode mengajar dan kurikulumnya. Kemudian setelah adanya perbaikan dilakukanlah sebuah pembinaan, yaitu membantu guru mengembangkan profesionalisme dan kerja sama tim. Syarat menjadi supervisor atau kepala sekolah, yang pertama dari segi kepribadian, supervisor itu harus adil, jujur, optimis, terbuka terhadap kritik, dan memiliki solidaritas tinggi. Dalam segi keahliannya, supervisor harus memahami teknik pendidikan, kepemimpinan demokratis, baik itu bekerja dalam kelompok, bukan di atas kelompoknya, dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni di bidangnya. Teknis supervisi pendidikan. Yang pertama, dalam rapat sekolah. Sarana itu bertukar pikiran dan evaluasi bersama secara demokratis. Kemudian diadakannya sebuah kunjungan kelas atau kelas visit, yang dimana di dalam kunjungan kelas ini dilakukan beberapa teknik, yaitu yang pertama adanya sebuah perencanaan, dimana di sini berisi kesepakatan bersama antara guru dan kepala sekolah. Yang kedua, adanya observasi, dimana di sini dilakukan secara informal agar guru tidak tertekan. Kemudian yang terakhir, teknik supervisi yang terakhir adalah melakukan analisis dan follow up, yaitu di sini berisi diskusi pasca kunjungan untuk mencari solusi perbaikan. Apa yang perlu diperbaiki dari kunjungan kelas tersebut, bukan malah menghakimi satu dengan yang lainnya. Karakteristik pengawasan demokratis itu bagaimana? Yang pertama, adanya pengawasan yang baik. Pengawasan yang baik itu harus bersifat satu, kooperatif. Kooperatif ini dilakukan bersama, gotong royong, bukan otoritas tunggal kepala sekolah. Jadi harus dilakukan bersama-sama. Yang kedua, harus bersifat transparan, yaitu diketahui semua staf, tidak disembunyi-sembunyikan seperti polisi. Jadi semuanya harus transparan, semuanya harus diketahui, baik itu stafnya maupun dalam segi anggota yang lainnya.
Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah harus bersifat kontinu dan membimbing. Dilakukan terus-menerus dengan semangat tuturi handayani. Jadi harus kontinu dan membimbing satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana sih ragam teknik supervisi itu bagaimana? Yang pertama, ada program orientasi. Program orientasi ini membantu guru baru untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik, staf, dan siswa yang sekolah. Ini adalah program orientasi. Kemudian yang kedua, ada kunjungan dan observasi kelas. Jadi setelah teknis orientasi adanya, kemudian diadakan kunjungan dan observasi kelas seperti itu. Kemudian di kunjungan dan observasi kelas ini, kepala sekolah itu masuk ke kelas dengan atau tanpa undangan untuk melihat praktek mengajar secara langsung dan mendiskusikan perbaikannya bagaimana. Kemudian dilanjutkan ada rapat guru. Rapat guru ini dilakukan sebagai wadah formal untuk memecahkan masalah sekolah. Harus punya tujuan jelas dan dilakukan dalam suasana demokratis. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan jabatan. Penyediaan literatur profesional untuk meningkatkan pengetahuan guru. Itu tujuannya perpustakaan jabatan. Kemudian yang terakhir ada saling mengunjungi atau intervention. Ya, di mana di sini guru itu belajar dari rekan sejawat dengan melihat cara mengajar di kelas lain itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih hubungan administrasi dan supervisi? Keduanya, antara administrasi dan supervisi ini tidak bisa dipisahkan, namun memiliki fokus perbedaan. Yang pertama, administrasi itu berdasarkan kekuasaan atau aturan, mencakup pengelolaan seluruh aspek sekolah, baik sarana, prasarana, maupun keuangan. Sedangkan supervisi itu berdasarkan pelayanan, bimbingan, fokus khusus pada perbaikan situasi belajar mengajarnya saja. Hambatan utama supervisi demokratis itu sering terhambat oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya faktor guru, di mana sikap egois itu lebih mementingkan keuntungan pribadi atau penghasilan daripada tugas utama. Itu faktor guru. Kemudian yang kedua, ada faktor kepemimpinan, yaitu di mana kepala sekolah yang terlalu otoriter seperti diktator atau terlalu lemah laissez-faire yang membiarkan sekolah itu kacau akhirnya. Kemudian poin kunci hambatan utama yang ketiga adalah poin kuncinya. Keberhasilan sekolah itu sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang bijaksana dan kemampuan guru untuk terus bertumbuh secara profesional atau lifelong learning. Jadi kesimpulan singkatnya adalah supervisi itu adalah bantuan profesional bagi guru agar mereka dapat mengajar lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi seperti itu. Dan apa yang saya jelaskan ini saya ambil materi dari buku Coklat Administrasi dan Manajemen Sekolah yang telah direkomendasikan sebelumnya oleh Al-Ustadzah Salama Eka Susanti. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.